the front area actually, but in the design that was the side area. Yeah. So yeah, if we can make something nice there, I think it will be good. Okay. Because like an impression when you go to the side. Okay, yes, you have a good and beautiful wood part there. Yeah. I think that will be good for the design. Okay. Ya, Gauri lagi ada di base-nya Kori Dewata Karya. Jadi, buat informasi, Gauri sekarang punya studio kedua. Jadi kita dapat kesempatan dan berkolaborasi bareng Kori Dewata Karya dengan pimpinan Pak Wayan Agus Prawirta. Jadi singkat cerita kemarin tuh ada suatu project di Cepaka dan dari sana kita kenal dan mulai mencoba bekerja sama dan akhirnya build satu project. Ternyata cocok painnya. Kita bisa menggolkan satu project di kondisi yang dibilang serba susah ya sekarang, pandemi di mana-mana, orang pasti bakal drop banget. Tapi Swece Widi atau berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat satu project. Jadi projectnya itu nanti bakal dijelasin lebih detail oleh Pak Yan. Yes, Pak Yan silakan dijelasin. Terima kasih dari Gauri. Oke, terima kasih. Kita kebetulan di saat sekarang ini yang seperti dari Haji bilang itu di saat pandemi, kita syukur ada satu project di Bumbat, Mualas ya, dengan pemiliknya itu Mrs. Laye dari Australia, dengan luasan lahan yang beliau miliki itu sekitar 250 meter persegi atau sekitar 2,5 hara ya. Dimana bangunannya itu konsep terdiri dari 2 lantai. Untuk lantai satunya 90 meter persegi dan lantai 2-nya juga kurang lebih ya sama. Jadi totalnya itu 180 meter persegi. Project ini kalau nggak salah kita startingnya itu tanggal 20 Agustus yang bulan lalu. Ya, kita buka dengan upacara ya kemarin. Ya, kita ada upacara ngeruaknya di sana untuk mencari biar cari hari baiknya untuk kita mulai start projectnya itu. Nah, saya potong sedikit Pak Yan. Saya minta penjelasan biar buat teman-teman semua paham juga mengenai budaya dan tradisi Bali ya. Ngeruak itu apa sih? Pasti kalian bingung kan apa ngeruak itu? Coba Pak Yan jelasin. Ngeruak itu seperti kita ada upacara, istilahnya itu kan bukan miliknya kita dulu. Ya, dalam lahan itu masih kosong kan seperti itu. Ya, fungsinya beda dulu. Ya, fungsinya kalau enggak salah itu kemarin tuh kayaknya sawah gitu. Dewi Sri. Nah, itu harus kita tuntun lagi atau kita pindahkan beliau ke tempat yang artinya yang wadahi dia ke tempat yang seharusnya itu. Terus kita adakan upacara ngeruak untuk kita mencarikan permisi atau istilahnya kita minta izin penggunaan lahan itu sendiri. Ya. Artinya kita akan mendirikan sebuah bangunan di sana ya. Itu biar kita diberkati dan kita semua pekerja untuk mendapatkan keselamatan. Betul. Dan Astungkaro ini dalam artian sangat ownernya Mr. Lee itu sangat kooperatif dan dia very appreciate dia untuk menerima apa yang kita sarankan seperti itu. Artinya untuk mendapatkan beliau juga nanti tinggal di sana merasa nyaman, comfortable, dan dia mendapatkan soul dari auranya dari tempat taksunya kalau kita bilang di Bali itu dari lahan itu sendiri. Nah, jadi ya kita sudah berjalan dengan baik selama ini. Kita kerjakan kurang lebih sudah berjalan itu sekitar 4 minggu kurang lebih.
Sebulan lebih ya. Sebulan ya. Sebulan. Ini hari Minggu ke-5 kalau nggak Minggu salah. ke-5 jadi ya. Ke-5. Itu progres udah berapa persen Pak ya? Progresnya kalau kita lihat itu sekitar 20% lah. Karena 20%-an ya Pak ya. hari Sabtu ini kita sudah melakukan pengecoran untuk lantai 2-nya. Kalau hari Sabtu ini kalau nggak ada halangan dari segi cuaca, apalagi sekarang kan Musim hujan sekarang. Jadi di penghujung tahun itu challenge-nya. Ya. Jadi ada banyak hal yang jadi problem di project. Kalau salah satunya cuaca ya. Cuaca. Hari raya, cuaca ini kita dapat project ini di penghujung tahun ya. Target penyelesaian Pak ya. Target penyelesaian kita target sama owner sih sebenarnya bilang sekitar 6 bulan di bulan Januari ya. Tapi kalau bisa kita kasihkan surprise ke dia di Christmas ini kita bisa Tutup tahun dengan rumah baru ya. Ngadain party atau apa ya lebih nyaman lah. Sangat nyaman nanti surprise untuk ininya untuk ownernya itu sendiri. Iya. Terus kalau untuk ya namanya project pasti kan ada perubahan ya. Betul. Ya perubahan. Jadi ini sedikit informasi dia di start project ini yang kita temui pertama kali itu kan Mrs. Lee, istrinya, di mana suaminya itu masih di luar negeri ya, Pak Ruben. Jadi begitu mereka ketemu, jadi mereka diskusi, mereka lihat lokasi, jadi banyak input baru, di mana input itu kita harus sesuaikan ya dengan request mereka. Betul. Jadi untungnya Gauri ada base di sini. Jadi kemarin kita kan base-nya di Denpasar. Aslinya di sana studio 1. Jadi kita bikin base 2 di sini karena konsentrasi project yang saya udah sampaikan juga banyak ada di sini. Untungnya aman. Progres itu lebih cepat kita handle ya. Ya, saya sendiri very appreciate dan sangat berterima kasih untuk Gauri sudah mensupport untuk begitu cepat kalau ada perubahan dan jadi kita di lapangan dalam pelaksanaan itu jadinya gampang gitu loh. Artinya tidak mempengaruhi dari segi estimate time dari segi waktu yang kita karena prioritas kita berdua apa Pak yang sama kepuasan dari klien itu sendiri ya. Dia merasa dilayani servisnya karena secara hospitality ya kita kalau segi bisnis jelas lah di Bali itu kan base-nya itu untuk turis bisnis hospitality keramah tamahan dalam artian juga walaupun kita namanya pelaksanaan project tapi tetap kita merasa memberikan pelayanan kenyamanan ke klien itu sendiri biar dia merasa new experience ya. Experience yang beda ada kekhawatiran dalam mengerjakan sesuatu apalagi kalau beliau itu bilang lah orang namanya orang asing membangun di sini kan paling ya di mana apa namanya waktu mereka bisa atau gimana sih orang project di Bali atau kekhawatiran pasti banyak kan karena ini bukan negaranya sendiri dia nggak tahu tapi itu udah concernnya kita dari Kori Dewata untuk memberikan rasa nyaman tidak khawatir dalam apa namanya bangun properti mereka di sini artinya kualitas yang kita tetap akan utamakan mendepankan. Ya, lebih itu kayaknya untuk project. Ya. Nah, kita bakal lanjut lagi masalah konsep desain. Jadi kita senang banget di daerah Cepaka ini kerja karena selain kalau di sini dibilang suasananya kan dekat pantai, banyak sawahnya, banyak kulinernya gitu. Salah satunya lah babi guling sing-sing dan banyak lagi kalau kuliner yang asik. Kameramen saya paling seneng tuh. Jadi kalau kita dapat project di sini, wah. Apalagi sampai lembur kita pasti bakal dapat santap makan bersama di sana. Oke, teman-teman, saya bakal bahas desain kurang lebih di studio 1 nanti ke depannya. Oke, Pak Yan. Moga-moga sih lancar semua. Terima kasih. Ya, kita udah ada di studio 1 Gauri. Nah, kita langsung aja karena Pak Wayan beliau udah menjabarkan, mendefinisikan dasar-dasar project, luasannya dan segala macam. Saya akan lebih ke dalam desain konsep dasar dari bangunan ini. Jadi kita mulai dari lantai 1. Di lantai 1 kita punya 1 bedroom dengan living roomnya, dining area dan kitchen. Di kitchen kita juga punya area servis di belakangnya, yaitu untuk mesin cuci dan untuk ruangan yang benar-benar difungsikan untuk yang bersifat servis untuk fungsi bangunan ini.
Jadi sederhana sekali. Sebenarnya bangunannya nggak begitu ribet-ribet banget. Cuma ini udah perubahan kesekian. Saya nggak bakal bahas dari awal lagi. Jadi ini input terakhir dari klien yang udah kita aplikasikan di lapangan. Jadi di bawah itu bakal ada tempat tidur untuk anaknya. Awalnya ini di atas, tapi karena setelah diskusi segala macam, ya dia lebih nyaman untuk tinggal di lantai 1. Terus yang unik dari desain yang kita aplikasikan di sini, kalau orang pada umumnya pasti kan senang akses itu ada di depan side ya. Jadi pintu masuk akses ke dalam bangunan itu ada di bagian depan. Jadi maksudnya begini, kalau kita masuk kita langsung melihat fasad tampak depan bangunan. Kalau ini beda, kita aplikasikan terapkan akses masuk itu ada di belakang ke ruang servis. Itu kembali lagi ke kenyamanan. Kalau saya sebagai desainer sih saya lebih prefer di depan, tapi saya selalu mempertimbangkan kembali berdasarkan keinginan klien. Kalau dari Mrs. Laye kemarin dengan Pak Ruben, mereka lebih nyaman kalau masuk itu ke ruang servis. Mungkin maksudnya kalau ada barang atau perlu apa, jadi mereka ke ruang servis dulu dan ada akses gang yang menuju ke fasad depan bangunan. Kurang lebih itu untuk lantai 1, lantai 2-nya kita lanjut di sini. Nah, ini mirror banget, mirror dalam artian kembar ya, simetris. Kalau kita ambil garis tengah, kanan dan kirinya sama, atau atas dan bawahnya sama. Itu ada bedroom, ada 2 bedroom. Tapi saya dengar kabar kemarin itu dari klien, katanya 1 bedroom itu mungkin mau dijadikan ruangan kerja atau apa. Masih aman sih, kita bakal adaptasi berdasarkan kebutuhan mereka nanti untuk di desain interiornya. Kita lihat di sini kamar mandinya nggak begitu luas. Tapi ruang wastafelnya kita taruh di luar atau kamar mandi, bukan di dalam. Jadi wastafelnya ini ada di luar, itu digabung dengan ruang dressing. Dimana tujuannya kita ambil simulasi ya, kalau orang lagi malam-malam mau sikat gigi, cuci muka, atau orang mau make upan, jadi kita taruh di area dressing. Jadi nggak perlu harus masuk ke dalam toilet. Ini bagusnya. Dan klien memang seneng. Jadi kita aplikasikan seperti itu, terapkan seperti itu untuk desain lantai 2-nya. Terus di depan tempat tidur ada balkon. Balkon ini orientasi view-nya ke kolam renang, dan di depan side itu ada rice field. Jadi kita orientasinya ke arah sana, depan bangunan. Itu view-nya bagus banget, dan balkon ini benar-benar akan maksimal banget karena dari lantai 2 view-nya bakal kelihatan jelas dan terlihat penuh. Jadi sudut pandang kurang lebih seperti itu. Itu untuk desain denahnya. Kita lanjut ke 3D. Jadi, nah ini nih 3D-nya yang udah kita render, bisa kelihatan kan aksesnya di belakang. Mungkin agak aneh, tapi secara fungsional balik lagi ke kenyamanan penghuninya, ini yang terbaik. Nggak ada masalah di sudut pandang saya, masih aman-aman aja sih. Cuma ya baru masuk kita ke ruang servis dulu. Nah, ini di sini ada gang kecil di sebelahnya. Nah, itu kelihatan kan gang kecilnya ini menuju arah depan dari bangunan itu sendiri. Dan finishing dari bangunan ini cenderung ke arah putih. Jadi Pak Ruben memang beliau sangat menghargai sekali keinginan sang istri, karena mungkin asumsinya yang bakal tinggal di sana yang lebih sering di rumah mungkin istri dan anaknya. Jadi beliau kembali menanyakan apa sih senangnya si istri warna apa sih. Jadi dari Mrs. Laye lebih prefer ke arah putih. Jadi kita aplikasikan warna putih, mungkin kombinasi antara white wash dengan warna putih yang putih tulang. Jadi nggak putih-putih gamblang kayak di rumah sakit gitu. Jadi lebih adem. Kita pakai warna putih yang lebih kalem di sini. Nah, ini tampak depannya. Sejauh ini kayaknya bakal ada perubahan apa-apa. Kemarin kita cuma desain kolamnya aja sih yang kita sesuaikan. Kolamnya akses tangga kemarin dibilang lengkung, tapi akhirnya kita luruskan. Kita bikin lurus karena iramanya di sini disesuaikan berdasarkan desain dari bangunan itu sendiri. Kurang lebih itu karena yang bisa saya jelaskan untuk desainnya. Kita bakal lanjut lagi ke video berikutnya untuk tahapan kedua bersama Kori Dewata Karya untuk proses pembangunan bangunan ini ke depan. Oke, teman-teman semua, terima kasih udah disimak. Tetap ikutin kita dan simak di video kedua untuk pelaksanaannya. Moga-moga nggak ada halangan. Thank you.